dengan kata Al-Quran. Kata Alkitab disebutkan sebanyak 230 kali, sedangkan kata Al-Quran hanya disebutkan sebanyak 58 kali. Al-Quran berarti bacaan, sedangkan Alkitab berarti tulisan. Lebih banyaknya penggunaan kata-kata Alkitab daripada Al-Quran menunjukkan tingginya anjuran Al-Quran untuk menulis tanpa mengesampingkan pentingnya membaca. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Nah, dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. An Amr bin Abi Sufyan annahu sami'a Umar bin Al-Khattab yaqul qayyidul ilma bil kitabi, rawahu Darimi. Dari Amr bin Abu Sufyan bahwasanya ia mendengar Umar bin Khattab berkata, ikatlah ilmu dengan tulisan. Hadis riwayat Darimi, juz 1 halaman 127 nomor 484. An Ibnu Umar annahu qala qayyidu hadzal ilma bil kitabi, rawahu Darimi. Dari Ibnu Umar bahwasanya ia berkata, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Hadis riwayat Darimi, juz 1 halaman 128 nomor 485. Hadis marfu' dari Anas, qayyidul ilma bil kitabi, ikatlah ilmu dengan tulisan. Terdapat dalam Mizanul I'tidal, juz 2 halaman 541 nomor 4777. Keterangan hadis ini dhaif. Ibnul Madini berkata, Abdul Hamid bin Sulaiman dan saudaranya yaitu Fulay, kedua-duanya dhaif. 7. Berpakaian yang rapi dan sopan. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Hai Bani Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakailah dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Quran surat Al-A'raf ayat 26. An Abdullah bin Mas'udin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Qala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi, rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar dzarrah dari sombong. Lalu ada seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya ada orang senang bajunya itu bagus dan sandalnya bagus. Yang demikian itu bagaimana? Ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan suka pada keindahan. Sombong itu ialah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 93 nomor 147. 2. Rendah hati atau tawadhu dan tidak sombong.
Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu Muhammad terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 215. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran surat Luqman ayat 18. An Mujahidin qala la yata'allamu man istahya wastakbara. Rawahud Darimi. Dari Mujahid ia berkata, orang pemalu dan orang sombong tidak bakalan bisa menuntut ilmu. Hadis riwayat Darimi, juz 1 halaman 138, nomor 538, perkataan tabi'i dhaif karena dalam isnadnya ada perawi yang tidak disebutkan namanya. Ungzur ila ma qala wala tangzur ila man qala. Perhatikanlah apa yang dikatakan, jangan memperhatikan siapa yang mengatakan. Kata-kata hikmah. 9. Mendengarkan dan diam memperhatikan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Quran surat Al-A'raf ayat 204. Kata istima' pada ayat tersebut memiliki makna yang lebih khusus daripada as-sam'u. Sebab kata al-istima', yakni mendengarkan, dapat dihasilkan dengan sengaja dan niat, atau dengan menfokuskan panca indera terhadap suatu pembicaraan untuk memahaminya. Sementara kata as-sam'u dapat dihasilkan walaupun dengan tanpa sengaja. Dan kata al-insat memiliki makna diam untuk mendengarkan, sehingga tidak ada gangguan untuk mendengarkan segala yang dibacakan. 10. Tidak boleh membuat gaduh, hiruk pikuk serta bermain dengan sesuatu, misalnya HP dan peralatan lainnya di dalam majelis ilmu. Wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Qur'an ini, dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Quran surat Fussilat ayat 26. Wa minhum may yastami'u ilaik hatta idza kharaju min 'indika qalu lil ladzina utul ilma madza qala anifa ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, yakni sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka. Quran surat Muhammad ayat 16. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a summa atal jumu'ata fastama'a wa ansota ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu salasati ayyamin wa man massal hasa faqad lagha.
Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu dengan memperbagus wudunya, kemudian datang ke sholat Jumat, lalu ia mendengarkan dan diam, maka diampuni baginya apa yang terjadi antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya, dan ditambah 3 hari. Dan barang siapa yang bermain-main dengan kerikil, sungguh dia telah berbuat sia-sia. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 588 nomor 27. 11. Tidak boleh menuntut ilmu untuk mencari keuntungan dunia, seperti agar mendapatkan jabatan, pekerjaan dengan gaji tinggi dan sebagainya. An Abi Hurairah taqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati yakni rihaha. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempelajari suatu ilmu yang seharusnya karena Allah azza wa jalla, namun ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan sebagian dari dunia, maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 3 halaman 323 nomor 3664, dhaif karena dalam isnadnya ada perawi bernama Fulaih bin Sulaiman. 12. Tidak banyak tertawa saat berada di dalam majelis ilmu. Di dalam hadis disebutkan, An Abi Hurairah taqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuksiruz dhahika fa inna kasrataz dhahiki tumitul qalba. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 2 halaman 1403 nomor 4193. 13. Tidak duduk di tengah lingkaran majelis ilmu atau di antara 2 orang yang sedang duduk. An Amr bin Syu'aibin an abihi an Abdullah bin Amrin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, la yahillu lirajulin an yufarriqa bainas naini illa biizniha. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari Abdullah bin Amr, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi seseorang untuk memisahkan di antara 2 orang yang duduk kecuali dengan izin dari keduanya. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 4 halaman 262 nomor 4845. An Khuzaifata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man jalasa wasatal halqah. Rawahu Abu Dawud. Dari Khuzaifah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang duduk di tengah-tengah lingkaran orang. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 4 halaman 258 nomor 4826. 14. Tidak mengambil tempat orang lain yang pergi sebentar dari majelis. Terkadang seseorang bisa pergi sebentar dari majelis untuk suatu keperluan. Hal ini tidak menjadikan tempat duduknya yang kosong boleh diisi siapa saja. Seorang muslim
tidak dibenarkan menduduki tempat yang kosong sementara, dan lebih dianjurkan untuk menempati tempat lain yang belum terisi. An Sa'id bin Abil Hasani qala ja'ana Abu Bakrata fi syahadatin faqama lahu rajulun min majlisihi fa'aba an yajlisa fihi wa qala innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an dza, rawahu Abu Dawud. Dari Sa'id bin Abul Hasan ia berkata, Abu Bakrah datang dalam suatu kesaksian, lalu ada seorang laki-laki bangkit dari tempat duduknya agar Abu Bakrah duduk di situ. Maka Abu Bakrah enggan untuk duduk pada tempat tersebut dan ia berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari yang demikian itu. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 4 halaman 258, nomor 4827. An Ibnu Umar anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yuqimur rajulur rajula min maq'adihi summa yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u, rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak boleh seseorang menyuruh orang lain untuk berdiri dari tempat duduknya lalu ia duduk di situ. Akan tetapi longgarkanlah dan luaskanlah. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 1714, nomor 28. An Wahdi bin Hudzaifah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ahaqqu bi majlisihi wa in kharaja li hajatihi summa ada fahuwa ahaqqu bi majlisihi, rawahu Tirmidzi. Dari Wahab bin Hudzaifah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu lebih berhak pada tempat duduknya, dan apabila ia keluar untuk suatu keperluan kemudian ia kembali lagi, maka ia lebih berhak pada tempat duduknya itu. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 4 halaman 183, nomor 2899. 15. Memperhatikan kesopanan selama berada di dalam majelis ilmu. Saat berada di majelis, seorang muslim juga dianjurkan untuk memperhatikan kesopanan, yaitu dengan menjaga sikap dari hal yang dapat mengganggu orang lain di majelis tersebut, seperti menguap, membuang ingus, bersendawa, dan lain sebagainya. Di dalam hadis disebutkan, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala at-tasa'ubu minasyaitani fa iza tasa'aba ahadukum fal yakzim mastata'a, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menguap itu dari gangguan setan. Maka apabila seseorang di antara kalian menguap, hendaklah ia menahan semampunya. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2293, nomor 56. An Abi Sa'id al-Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi fa inna syaitana yadkhulu, rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id al-Khudri ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian menguap, hendaklah ia menahan dengan tangannya pada mulutnya, karena setan akan masuk. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2293, nomor 57. 16.
menjauhkan diri dari dosa dan maksiat, serta mengingatkan orang yang melakukan pelanggaran. Seseorang terhalang dari ilmu yang bermanfaat disebabkan banyak melakukan dosa dan maksiat. Sesungguhnya dosa dan maksiat dapat menghalangi ilmu yang bermanfaat, bahkan dapat mematikan hati, merusak kehidupan, dan mendatangkan siksa Allah Ta'ala. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Quran Surat Al-Anfal ayat 25. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bani Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Dawud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka tidak saling melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 78 sampai 79. An Khuzaifah bin al-Yamani anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari wa la yusikanallahu an yab'atsa 'alaikum 'iqaban minhu wa tad'unahu fala yastajibu lakum. Rawahu Tirmidzi. Dari Hudzaifah bin Yaman, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh kamu sekalian akan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, atau kalau tidak, pasti Allah akan menurunkan siksa kepada kalian, kemudian kalian berdoa kepada Allah, namun Dia tidak mengabulkan doa kalian. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 3 halaman 316, nomor 2259. Ini hadis hasan. An Qaisin qala Abu Bakrin ba'da an hamitallaha wa asna alaihi, ya ayyuhan nas innakum taqra'una hadhil ayata wa tad'unaha ala ghairi mawadhi'iha. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tataitum. Wa inna sami'na an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul innan nasa idza ra'awudz zalima falam ya'khudhu ala yadayhi aw syaka ayya ummahumullahu bi'iqabin. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi summa yaqdiruna ala an yughayyiru summa la yughayyiru illa yushiku ayya ummahumullahu minhu bi'iqabin. Rawahu Abu Dawud. Dari Qais, ia berkata, Abu Bakar As-Siddiq berkhutbah. Setelah ia memuji Allah dan menyanjungnya, ia berkata, wahai para manusia, sesungguhnya kalian telah membaca ayat ini, tetapi kalian keliru dalam memahaminya, yaitu ayat yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Orang yang sesat tidak akan mendatangkan mazharat kepadamu bila kamu telah mendapat petunjuk.
Quran surat Al-Maidah ayat 105. Sesungguhnya kami mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sekelompok orang apabila mereka melihat kezaliman lalu mereka tidak mencegahnya, hampir-hampir Allah akan meratakan siksa kepada mereka. Dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum yang di dalamnya dilakukan kemaksiatan-kemaksiatan sedang mereka mampu mencegahnya, tetapi mereka tidak mau mencegahnya, melainkan Allah mendatangkan azab secara merata kepada mereka. Hadis riwayat Abu Dawud juz 4 halaman 122, nomor 4338. 17. Mengucapkan doa ketika bangkit dari majelis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jalasa fi majlisin fakasura fihi laghatuhu faqala qabla an yakuma min majlisihi dzalika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalika. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa duduk di suatu majlis dan banyak gaduh padanya, lalu sebelum bangkit dari majlisnya ia membaca, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, yang artinya, Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Niscaya diampuni baginya apa yang telah terjadi di majelisnya itu. Hadis riwayat Tirmidzi juz 5 halaman 158, nomor 3494. Ini hadis hasan sahih gharib. Ya, baik, demikian.